Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan sholat Isya dan Tarawih, dan malamnya kita lanjutkan dengan kultum ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan surat Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن
apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar wudu. Jadi belajar wudu secara syariat maupun secara hakikat. Jadi sekali lagi, diterimanya sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya lebih afdol apabila kita ini dalam keadaan bersuci. Kita dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Apa yang dapat kita peroleh dari pelajaran wudu itu? Panjenengan ingat di doa setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Tiga-tiganya itu panjenengan ingat-ingat. Jadi yang pertama kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikan kami ini orang yang selalu bertaubat. Itu yang paling penting. Karena kita bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, dan seterusnya, kita ini pasti kadang-kadang kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Makanya kita diajari oleh Allah, diajari oleh Rasulullah agar kita beristighfar dan bertaubat. Kapan itu? Setiap hari. Jadi perbanyaklah membaca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, seperti itu. Jadi kalau kita ini mau mengistiqomahkan beristighfar dan bertaubat, maka insya Allah kita akan selalu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasa, orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mereka akan mendapatkan rezeki, ya, termasuk iman dan takwa yang kokoh, dan juga rezeki yang mulia dan maqaman mahmudan. Jadi kalau panjenengan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang mulia, maka selain Allah memberikan yang namanya keperluan hidup kita di dunia ini, maka Allah pun akan memberikan yang namanya iman dan takwa itu. Betapa bahagianya kalau panjenengan ini
sebelum puasa kemarin beriman takwa, kemudian di dalam bulan puasa ini beriman takwa, dan terus seterusnya sampai meninggal nanti dalam keadaan beriman dan takwa. Makanya pertama, ya Allah jadikan aku orang yang selalu bertaubat. Jadi selalu itu ya selalu, terus menerus, ya itu. Tapi ya kalau kita minta maaf, ya kudu tobat. Ojo sampai minta maaf toh, tapi tidak tobat, itu jenenge ngeledek Gusti Allah, kidulanan Gusti Allah. Pak polisi itu kidulanan murid-murid. Ya, kemarin gak bawa surat, 2 kali gak bawa surat lagi, 3 kali gak bawa surat lagi, tilang sampai. Ya, makanya belajarlah jadi orang yang taat, jangan menjadi orang yang melanggar, ya, dari kecil ataupun yang besar. Kemudian panjenengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah aku ini golongan orang-orang yang selalu membersihkan diri. Nah, jadi panjenengan itu, diri panjenengan itu ada jiwa, ada raga, ada akal, ada hati, ada pikiran, di mana semuanya itu kalau hatinya sakit, maka seluruh akal, nafsu, tubuh kita pun ini akan menjadi sakit. Oleh karena itu, supaya kita tidak sakit, maka usahakanlah senantiasa yaitu membersihkan diri. Ya, mungkin ada ucapan yang kotor, mungkin ada pikiran yang kotor, ada hati yang kotor dan perbuatan yang kotor, hendaknya segera diberhentikan. Karena kalau kita tidak berhenti dari perbuatan-perbuatan yang kotor itu, lama-kelamaan nanti hati kita akan membatu. Lalu hatinya membatu, akhirnya tidak bisa dibawa lagi untuk memahami hidayah-hidayah Allah, bukan iso. Makanya beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan diri, yaitu dengan selalu berbuat amal-amal yang baik, sholat, ngaji, zikir, dan lain-lain. Semuanya itu bisa membersihkan dosa-dosa kita. Yang terakhir, panjenengan minta sama Gusti Allah agar selalu dijadikan pribadi-pribadi yang soleh dan solihah. Jadi usahakan bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya soleh, cucunya soleh, solihah. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi intinya Gusti Allah itu tidak ingin menyulitkan, tetapi Allah ingin membersihkan. Nah, jadi semuanya tadi tobat, mensucikan diri, punya keluarga yang soleh dan solihah, itu nantinya menjadi keluarga yang bersih dan berwibawa, biasanya begitu kandungannya. Ya, yang kedua, dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang syukur. Jadi kalau tidak mau istighfar dan tobat, tidak mau membersihkan diri, tidak mau berteman dengan orang yang soleh dan solihah, pasti menjadi orang yang kufur. Tapi kalau tiga-tiganya itu dimiliki, insya Allah akan menjadi abdan
syakur, yaitu hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Itulah luar biasa syukur itu, masya Allah ya. Apabila panjenengan bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmatnya akan ditambahkan kepada kita semuanya. Dan apabila kita kufur kepada Allah, maka pasti dan pasti Allah akan mengazab kita. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah musola al-ukhwah ini senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur, bil barokah, wa bi taatillah, sihat wal afiyah, wa husnul khotimah. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang sudah wafat, keluarga besar kita, ayah dan ibu kita, mari kita doakan dengan suratul Fatihah. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal nikmah wal jannah ala hadhihi niyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu